terkait dengan pembiayaan dan hubungan dengan lembaga lain, alhamdulillah sampai detik ini saya belum menemui itu Pak, walaupun saya termasuk orang baru di pemerintahan. Teman-teman di internal Kementerian Pekerjaan Umum memang saya lihat sudah terbiasa Pak, terbiasa untuk standby 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk salah satu tugasnya adalah penanganan bencana Pak. Jadi yang paling masih terbesit di kepala saya adalah kemarin di Cisarua, begitu saya dengar dari Menko PMK bahwa ada longsor yang merenggut begitu banyak korban jiwa, saya dengan mudah Pak bisa telepon langsung kepala balai. Saya even tidak telepon dirjennya dulu Pak, saya telepon kepala balainya, saya suruh dulu kirim alat berat. Tapi kan memang kalau alat berat itu kan harus koordinasi kan, kalau search and rescue itu kan koordinasi dengan Basarnas. Jadi kita menunggu arahan Basarnas kapan masuk, kapan kerja, kapan keluar gitu. Kemudian baru hari berikutnya saya datang untuk melihat dengan mata kepala sendiri, jangan sampai saya dibohongi oleh balai-balai saya. Mereka bilang 9, 7, 6 segala macam, tapi barangnya nggak ada. Saya nggak mau itu juga. Saya mau datang cepat tuh karena itu Pak, karena cukup banyak korban jiwa dan nggak ada Pak. Memang 7 di sana memang ada 7, cuman memang yang diizinkan aja waktu itu baru 5 Pak. Dan itu juga sesuai dengan arahan Basarnas. Jadi kami mengikuti prosedur dari SOP sudah baku dari pemerintahan. Jadi kalau pas pada saat search and rescue, kepalanya adalah bosnya adalah Basarnas. Manakala masuk ke tahap berikutnya, kepalanya adalah BNPB. Jadi kayak misalnya di Sumatera, begitu sudah selesai search and rescue, kami selalu berkoordinasi dengan BNPB. Termasuk tadi saya sampaikan urusan rumah hunian atau hunian sementara. Itu BNPB yang menetapkan titik. PU di situ dan antara di sini dan seterusnya Pak. Jadi begitu kami kasih titik, kami kerjakan di situ Pak. Kemudian kalau urusan yang lainnya misalnya dengan puskesmas atau rumah sakit, itu dengan Pak Menteri Kesehatan, Kemenkes koordinasi biasa Pak. Saya di beberapa kesempatan juga selalu menginfokan kepada semua orang, PU itu bukan pekerjaan umum Pak, PU itu pembantu umum Pak. Jadi siapapun bisa menyuruh saya mengerjakan apapun selama sesuai dengan tupoksi saya, tugas dan fungsi pokok kami di Kementerian Pekerjaan Umum. Saya ditelepon Menteri Agama, saya ditelepon Pak Menkes, saya ditelepon Pak Menteri Disdasmen, dan semuanya Pak, Menteri Perdagangan untuk pasar, termasuk ada yang mereka yang telepon. Dan saya di lapangan tidak mungkin juga bisa kerja sendiri karena misalnya di Sumatera dan Aceh itu yang TNI Polri yang hari pertama sekali yang turun di lapangan adalah PU TNI Polri Pak. Dan mereka dan kita semua itu guyup Pak. Terus Pak Ketua. Silakan Pak Ridwan. Pak Menteri. Saya Pak, saya di sini Pak. Oh Pak. Saya Pak, maaf. Mungkin perlu saya memberikan meluruskan barangkali. Mungkin di masa Pak Ketua persoalan kelembagaan Bapak yang ada sekarang, di mana Kementerian PU kan rutin menganggarkan persoalan pembangunan nasional kita yang ada. Tapi bencana tidak ada Pak. Nah pertanyaannya Pak Sarus mungkin saudara-saudara barangkali Pak Ketua adalah, apa tidak mengganggu ini kalau tiada lembaga tersendiri? Karena anggaran Bapak kan copot sana, copot sini untuk membiayai persoalan bencana-bencana kita ada. Yang muncul di setiap tahun atau di setiap hari kejadian yang ada. Kira-kira itu mungkin Pak Ketua yang saya ingin. Makasih Pak Ketua. Makasih. Maaf Pak. Makasih Pak. Maaf Pak. Kalau yang soal itu Pak, kan kami biasanya nunjuk penyedia jasa Pak. Kami biasanya utang dulu Pak. Utang dulu nanti kemudian baru kami sekarang kan karena kalau sekarang kan sudah ada kepresnya Pak. Jadi tapi kan harus proses yang kami lalui dulu. Jadi kita mesti bikin rencananya. Baik, cukup Pak Menteri, cukup. Saya lihat Bapak sudah mulai terbata-bata, saya rasa cukup lah. Cukup Pak Menteri. Jadi pimpinan dan seluruh anggota, ini kita kan punya fraksi di DPR dan di seluruh komisi ada. Kemudian kalau saya tidak salah,
Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini, kalau saya tidak salah dulu mitra kerja Komisi 8 ya Pak ya? Masih ya? Masih di Komisi 8. Nanti kita bicara dengan teman-teman kita di Komisi 8. Apakah perlu nanti misalnya Komisi 5 dengan Komisi 8 kita mengadakan rapat gabungan yang dihadiri oleh Menteri PU dan BNPB. Saya pikir ini catatan penting ya. Nanti saya pikir di kesimpulan rapat ini penting ini. Sehingga Pak Menteri tadi tidak terbata-bata menyebut kami ngutang dulu. Pertanyaan saya, bencana sebegitu besar, ngutang dulu siapa yang sanggup diutangin oleh Pak Menteri? Itu persoalan. Dan ini harusnya kita pakem Pak, bernegara itu harusnya pakem. Ya, jadi tidak ada cerita ngutang dulu kepada siapapun. Kita mampu Pak, negara ini mampu. Kita sampai tidak menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional karena kita menganggap kita mampu Pak. Buktinya kita ngutang hari ini Pak Menteri. Jadi saya rasa ini yang saya maksud tadi. Saya sering ngomong Pak di mimbar ini ya, berkali-kali sudah saya bilang kalau kita tidak jujur masalah tidak akan selesai Pak. Walaupun kadang-kadang jujur itu lebih pahit daripada kopi pahit yang saya minum sekarang nih Pak Menteri. Tapi harus dengan jujur itulah masalah ini bisa selesai. Jadi maksud saya perlu dipikirkan Pak Menteri ke depan ya, dibicarakan dengan Pan RB dan seterusnya. Supaya di Kementerian Pekerjaan Umum itu ada sektor khusus Pak. Sehingga program rutin kita tidak terganggu. Karena saya khawatir Pak, ketika ini terlalu banyak menyita waktu, pikiran dan pembiayaan yang ada di kementerian, bencana ini tidak pernah kita bisa duga loh Pak. Siapa yang menduga bencana seperti itu di Aceh berasal dari hujan. Ya, seumur saya Pak, seingat saya belum pernah banjir bandang semasif ini seumur saya Pak. Setidaknya seumur saya lah. Bahkan orang Aceh sekalipun saya pergi, Pak Menteri, ketemu dengan saya kebetulan ditemani oleh Menteri Perhubungan, ke Aceh ketemulah dengan Pak Tagore Abu Bakar, Pak Marwara, mantan anggota fraksi kita dulu. Beliau umurnya sudah hampir 80 tahun Pak. Dia pun cerita, tidak pernah terjadi seperti ini seumur hidup saya katanya. Tidak pernah kita duga Pak. Itu berarti bahwa tantangan alam ini bisa di luar dugaan kita. Sementara penanganan yang kita lakukan seperti ini gitu loh Pak. Dengan kelembagaan aja kita belum beres. Gitu loh. Bukan kita tidak mampu, kita mampu Pak. Tapi secara kelembagaan tidak ada yang menangani ini jadi masalah. Jadi maksud saya Pak Menteri, ini PR buat Pak Menteri ya. Jadi sehingga ketika terjadi bencana seperti ini, jangan nanti pekerjaan rutin, kemudian program rutin, kemudian target, kemudian capaian yang sudah target dari capaian yang sudah kita bikin di tahun anggaran berjalan, itu semua rusak terganggu Pak. Karena sektor yang ini tadi kita tidak kita pikirkan dan tidak kita rencanakan dengan baik. Saya pikir itu tidak perlu dijawab Pak Menteri ya. Cukup untuk jadi bahan bagi Pak Menteri mengevaluasi situasi dan kondisi yang ada. Betul Pak Menteri mengalami sendiri kan. Bapak sudah ke lapangan bahkan berminggu-minggu tidak pulang. Jadi saya rasa banyak pengalaman dan Bapak mungkin sebagian saja Bapak ceritakan di sini, mungkin sebagian juga Bapak tidak berani untuk menceritakannya. Ya, jadi bahasa saya begitulah, tidak berani untuk menceritakannya.